Setiap peradaban besar dalam sejarah selalu merasa dirinya berada di puncak. Mereka membangun kota yang lebih besar, teknologi yang lebih canggih, dan sistem yang terlihat begitu kuat. Sampai muncul keyakinan bahwa semua ini akan bertahan selamanya. Keyakinan itu tidak hanya dimiliki oleh manusia modern hari ini. Lebih dari 1600 tahun yang lalu, penduduk kota Roma hidup dengan perasaan yang sama. Kota itu adalah pusat kekuasaan terbesar di dunia saat itu. Tentara Romawi menguasai wilayah dari Inggris hingga Timur Tengah. Hukum Romawi menjadi fondasi bagi banyak sistem hukum hingga hari ini. Bagi penduduknya, Roma bukan hanya sebuah kota, Roma adalah simbol keabadian. Namun pada tahun 410 Masehi, sebuah kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan akhirnya terjadi. Pasukan Visigoth yang dipimpin oleh Alaric I berhasil menembus pertahanan kota Roma. Dalam waktu singkat, kota yang selama ratusan tahun tidak pernah tersentuh musuh itu dijarah. Yang membuat peristiwa ini begitu mengguncang bukan hanya kehancurannya, tetapi fakta bahwa sebagian besar penduduk Roma tidak pernah benar-benar percaya hal ini bisa terjadi. Bahkan, ketika tanda-tanda krisis sudah muncul selama puluhan tahun sebelumnya. Perasaan yang sama juga pernah dimiliki oleh peradaban lain, di Babilonia, di Mesir, dan di berbagai kerajaan besar lain yang pernah berdiri dengan keyakinan bahwa kekuasaan mereka tidak bisa digoyahkan. Namun sejarah menunjukkan pola yang berbeda. Dalam banyak kasus, sebuah peradaban tidak runtuh dalam satu malam karena serangan dari luar. Keruntuhan biasanya dimulai jauh lebih awal dari dalam sistem itu sendiri. Ketika nilai mata uang mulai kehilangan kepercayaan, ketika pemerintah lebih sibuk menjaga stabilitas jangka pendek daripada memperbaiki masalah jangka panjang, dan ketika masyarakat mulai mencari pelarian alih-alih menghadapi kenyataan. Proses ini tidak terjadi dalam satu hari, ia berlangsung perlahan, seringkali hampir tidak terasa. Sampai pada satu titik, sistem yang terlihat kuat itu tidak lagi mampu menahan tekanan, dan ketika titik itu tercapai, kehancuran yang sebenarnya baru terlihat di permukaan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah pola seperti ini pernah terjadi dalam sejarah. Pertanyaannya adalah, apakah pola yang sama sedang mulai muncul kembali di dunia hari ini? Orang beragama cuma dengan kita bodoh. Nauzubillah. Wow. Jantung perekonomian, anteknya iblis, jiwanya mati, kehilangan arah, merubah diri. Sejarah sering menggambarkan jatuhnya sebuah peradaban melalui perang besar, serangan mendadak, atau kota yang dibakar habis oleh musuh dari luar. Namun, catatan tentang kekaisaran Romawi pada abad ketiga Masehi menunjukkan sesuatu yang berbeda. Keruntuhan itu tidak dimulai dari luar, ia dimulai dari dalam, melalui sesuatu yang tidak terlihat secara langsung, rusaknya nilai uang. Pada masa awal kejayaannya, Kaisaran Romawi menggunakan koin perak yang disebut denarius. Koin ini tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan terhadap negara. Selama koin itu memiliki kandungan perak yang tinggi, masyarakat percaya bahwa nilai yang mereka pegang benar-benar nyata. Namun, memasuki abad kedua dan ketiga Masehi, tekanan terhadap negara mulai meningkat. Wilayah kekuasaan yang sangat luas membutuhkan biaya militer yang sangat besar. Konflik internal membuat pergantian kaisar terjadi dengan cepat dan pengeluaran negara terus meningkat, jauh melebihi kemampuan pemasukan mereka. Dalam kondisi seperti ini, para penguasa Romawi menghadapi pilihan yang sulit. Mereka bisa menaikkan pajak secara drastis dan menghadapi resiko pemberontakan, atau mencari cara lain yang tidak langsung terlihat oleh masyarakat. Pilihan kedua inilah yang diambil. Secara perlahan, kandungan perak dalam koin denarius mulai dikurangi. Logam murah seperti tembaga dicampurkan ke dalamnya, sehingga negara bisa mencetak lebih banyak koin dari jumlah perak yang sama. Secara fisik, koin itu masih terlihat sama, namun secara nilai, kepercayaan terhadapnya mulai terkikis. Dalam beberapa dekade, kualitas denarius terus menurun. Koin yang dulu hampir seluruhnya terbuat dari perak berubah menjadi logam campuran dengan lapisan tipis perak di permukaannya.
Dampaknya tidak langsung terasa dalam satu hari, namun seiring waktu, harga barang mulai naik, daya beli masyarakat menurun, dan ketidakpastian mulai menyebar di seluruh wilayah kekaisaran. Ini adalah bentuk inflasi yang tidak diumumkan secara resmi, tetapi dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada awal abad keempat, situasi ini mencapai titik kritis. Kaisar Diocletian mencoba menghentikan krisis yang semakin memburuk. Pada tahun 301 Masehi, ia mengeluarkan kebijakan besar yang dikenal sebagai Edict of Maximum Prices. Negara menetapkan batas harga untuk berbagai barang dan jasa dan memberikan hukuman berat bagi siapapun yang melanggar. Tujuannya jelas, menghentikan kenaikan harga dan mengembalikan stabilitas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pedagang tidak mau menjual barang dengan harga yang dipaksakan. Barang-barang menghilang dari pasar resmi dan aktivitas ekonomi berpindah ke pasar gelap. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini memperparah kerusakan yang sudah ada. Di saat yang sama, para penguasa Romawi menyadari satu hal penting. Ketidakstabilan ekonomi bisa dengan cepat berubah menjadi kerusuhan sosial. Untuk mencegah hal itu, mereka menjalankan strategi yang sudah dikenal sejak lama. Panem et circenses, roti dan hiburan. Pada masa kaisar seperti Commodus, negara mengalokasikan sumber daya besar untuk menyediakan gandum murah atau gratis, serta pertunjukan gladiator di Kolosium. Tujuannya bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk menjaga ketenangan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Selama kebutuhan dasar terpenuhi dan perhatian masyarakat teralihkan, ketegangan sosial bisa ditekan untuk sementara waktu. Namun, strategi ini memiliki konsekuensi jangka panjang. Masalah utama tidak pernah benar-benar diselesaikan. Nilai uang terus melemah, kepercayaan terhadap sistem terus menurun, dan ketergantungan pada hiburan serta bantuan negara semakin besar. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan selama puluhan tahun tanpa disadari sebagai sebuah ancaman yang besar, sampai pada titik di mana sistem yang terlihat kuat itu tidak lagi mampu bertahan. Inilah salah satu pola penting dalam sejarah keruntuhan peradaban. Sebuah negara tidak selalu runtuh karena serangan dari luar, tetapi karena keputusan-keputusan dari dalam yang perlahan melemahkan fondasi yang menopangnya sendiri. Di Roma, fondasi itu adalah kepercayaan terhadap nilai uang. Namun, dalam peradaban lain, fondasi itu bisa berbentuk sesuatu yang berbeda, bisa berupa jaringan perdagangan, ketergantungan antar wilayah, atau sistem pasokan yang menghubungkan banyak bangsa menjadi satu. Dan ketika fondasi itu terganggu, yang runtuh bukan hanya satu negara, tetapi seluruh sistem yang bergantung padanya. Pola seperti ini bukan hanya milik masa lalu, dalam bentuknya yang berbeda, fondasi serupa juga menopang dunia modern saat ini. Di Roma, kita sudah melihat bagaimana sebuah peradaban bisa runtuh ketika fondasi ekonominya melemah dari dalam. Pola yang sama sebenarnya sudah pernah terjadi jauh sebelum itu, dalam skala yang lebih besar dan melibatkan banyak wilayah sekaligus. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, wilayah Mediterania Timur menjadi pusat jaringan peradaban yang saling terhubung. Mesir di bawah Ramses III, peradaban Mycenae di Yunani, dan Kekaisaran Het di Anatolia tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung melalui perdagangan, pertukaran barang, dan kerjasama antar kerajaan. Salah satu fondasi utama dari sistem ini adalah logam perunggu. Namun, perunggu tidak bisa ditemukan begitu saja di alam. Ia hanya dibuat dengan mencampurkan tembaga dan timah. Tembaga relatif mudah didapat, terutama dari wilayah seperti Siprus. Tapi timah jauh lebih langka dan harus didatangkan dari wilayah yang sangat jauh. Artinya, produksi perunggu sangat bergantung pada jalur perdagangan jarak jauh yang harus berjalan dengan lancar. Selama jalur ini aman, peradaban-peradaban ini berkembang dengan pesat. Namun, ketergantungan ini juga menciptakan resiko besar. Jika satu jalur terganggu, dampaknya bisa menyebar ke seluruh sistem. Salah satu gambaran yang bisa kita lihat hari ini adalah jalur distribusi energi dunia, seperti Selat Hormuz. Jalur seperti ini menjadi titik penting bagi pengiriman minyak ke berbagai negara. Ketika wilayah ini mengalami ketegangan, dampaknya tidak hanya dirasakan di sekitar kawasan tersebut, tetapi juga mempengaruhi harga dan stabilitas ekonomi di banyak negara lain. Pola ketergantungan seperti ini bukan hal baru. Dan sekitar tahun 1177 sebelum Masehi, gangguan besar mulai terjadi. Catatan di kuil Medinet Habu di Mesir menggambarkan serangan sekelompok yang dikenal sebagai Sea Peoples.
kota-kota pesisir diserang, jalur perdagangan terganggu, dan beberapa pusat kekuasaan mulai runtuh. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal invasi. Para ilmuwan mempelajari lapisan tanah di wilayah Mesir dan sekitarnya. Di dalam lapisan tersebut, terdapat sisa-sisa tanaman dari masa itu. Dari situ, mereka bisa melihat kapan tanaman mulai berkurang atau tidak lagi tumbuh seperti sebelumnya. Selain itu, para peneliti juga mempelajari batang pohon dari masa yang sama. Di dalam batang pohon terdapat lingkaran-lingkaran yang menunjukkan pertumbuhan setiap tahun. Ketika lingkaran itu terlihat tipis dalam jangka waktu yang panjang, itu menandakan bahwa pohon tersebut tumbuh dalam kondisi kekurangan air. Dari berbagai bukti ini, para peneliti menyimpulkan bahwa wilayah tersebut mengalami kekeringan panjang yang berlangsung selama beberapa generasi. Kekeringan ini menyebabkan gagal panen, kelaparan, dan perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar. Sebagian peneliti juga menduga bahwa kelompok yang disebut CP+ adalah bagian dari perpindahan besar ini. Masyarakat yang terpaksa bergerak karena tekanan hidup yang semakin berat. Ketika tekanan ini terjadi secara bersamaan, kekeringan, perpindahan penduduk, dan gangguan perdagangan, sistem yang saling terhubung tadi mulai kehilangan keseimbangannya. Produksi perunggu terhenti karena bahan baku tidak lagi sampai ke tempat tujuan, perdagangan antar wilayah melemah, dan setiap kerajaan mulai kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Inilah yang disebut sebagai keruntuhan sistem, sebuah kondisi ketika sistem yang bergantung pada banyak bagian tidak lagi mampu bertahan saat salah satu bagian berhenti bekerja. Peradaban-peradaban besar ini tidak runtuh karena mereka tidak maju. Mereka runtuh karena terlalu bergantung pada jaringan yang tidak mampu bertahan saat krisis datang. Semakin terhubung sebuah sistem, semakin besar pula dampaknya ketika terjadi gangguan. Dalam kondisi normal, keterhubungan ini menciptakan kemakmuran. Namun, dalam kondisi krisis, sistem yang sama bisa runtuh dengan sangat cepat. Yang hancur bukan hanya satu wilayah, tetapi seluruh jaringan yang saling bergantung satu sama lain. Dan dalam banyak hal, dunia modern saat ini dibangun di atas tingkat keterhubungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Manusia modern sering melihat ke masa lalu dan merasa bahwa kesalahan seperti yang terjadi di Kekaisaran Romawi tidak akan terulang. Dengan sistem ekonomi yang lebih canggih, teknologi yang lebih maju, dan lembaga keuangan yang kompleks, muncul keyakinan bahwa dunia hari ini lebih stabil dan lebih terkendali. Namun jika dilihat lebih dekat, beberapa pola lama justru muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Nixon Shock. And the American economy is by far the strongest in the world. Keputusan ini mengakhiri hubungan langsung antara dolar Amerika dan cadangan emas. Sejak saat itu, sistem keuangan global memasuki era uang fiat, yaitu uang yang nilainya tidak lagi didukung oleh komoditas fisik, tetapi oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem ekonomi itu sendiri. Pemerintah dan bank sentral dapat menambah jumlah uang yang beredar untuk merespon krisis, menjaga likuiditas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, sistem ini juga membawa konsekuensi. Ketika jumlah uang terus bertambah, lebih cepat daripada pertumbuhan barang dan jasa, nilai uang secara perlahan akan menurun. Dampaknya tidak selalu terasa secara langsung, tetapi dalam jangka panjang, daya beli masyarakat bisa berkurang, harga aset seperti rumah, tanah, dan pendidikan meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan sebagian besar pekerja. Fenomena ini menciptakan tekanan ekonomi yang tidak selalu terlihat, tetapi dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dibandingkan dengan masa Romawi, ada kemiripan pola yang menarik. Di sana, nilai koin menurun karena kandungan logam berharganya dikurangi. Di dunia modern, perubahan terjadi melalui kebijakan moneter yang lebih kompleks. Namun, efek akhirnya tetap berkaitan dengan kepercayaan terhadap nilai uang. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Mengapa tekanan ekonomi yang terus meningkat tidak selalu diikuti oleh gejala sosial yang besar? Salah satu jawabannya bisa dilihat dari perubahan cara manusia menghabiskan waktu dan perhatian. Jika pada masa Romawi, masyarakat disuguhi hiburan di arena Kolosium, maka hari ini, hiburan hadir dalam bentuk yang jauh lebih personal dan terus-menerus. Layar smartphone menjadi pusat perhatian miliaran orang. Platform media sosial yang menggunakan sistem algoritma untuk menampilkan konten yang paling menarik perhatian pengguna. Sistem ini dirancang untuk membuat orang terus kembali, menghabiskan waktu lebih lama, dan tetap terlibat. Hasilnya adalah aliran hiburan tanpa henti.
video pendek, berita cepat, dan berbagai bentuk distraksi yang terus mengisi ruang perhatian manusia. Dalam batas tertentu, ini bukan hal yang sepenuhnya negatif. Namun, ketika sebagian besar waktu dan perhatian terserap ke dalam arus ini, ruang untuk berpikir mendalam menjadi semakin sempit. Dalam kondisi seperti ini, tekanan ekonomi, perubahan sosial, dan kebijakan besar seringkali tidak lagi menjadi fokus utama dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat sebagai sebuah pola, ini memiliki kemiripan dengan konsep lama yang dikenal sebagai Panem et Circenses, menjaga stabilitas masyarakat melalui kombinasi kebutuhan dasar dan hiburan. Bedanya, jika dahulu hiburan bersifat kolektif di ruang publik, hari ini hiburan bersifat personal, terus-menerus, dan dibawa di dalam genggaman tangan. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, ia berkembang perlahan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan cara hidup manusia. Namun dalam jangka panjang, pola ini memiliki implikasi yang besar terhadap cara masyarakat memahami realitas di sekitarnya. Ketika perhatian menjadi sumber daya yang paling berharga, pihak yang mampu mengarahkan perhatian tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah sebuah peradaban. Dan ketika arah itu mulai dikendalikan oleh sistem yang tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat, perubahan besar bisa terjadi tanpa pernah benar-benar terasa. Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana perhatian dan waktu masyarakat modern banyak terserap oleh sistem digital. Namun semua layar yang menyala, jaringan server, dan sistem keuangan global tidak berdiri sendiri. Di baliknya, ada fondasi fisik yang jauh lebih mendasar, yaitu energi. Setiap aktivitas peradaban modern, mulai dari produksi barang hingga distribusi makanan, bergantung pada pasokan energi yang stabil. Di masa lalu, peradaban bergantung pada tenaga manusia, hewan, serta kondisi alam seperti angin dan udara. Artinya, pertumbuhan mereka secara alami memiliki batas. Hari ini, batas itu berubah. Mesin yang menggantikan sebagian besar tenaga fisik dan bahan bakar utama dari mesin-mesin tersebut adalah energi fosil, terutama minyak bumi. Minyak bukan hanya digunakan untuk kendaraan, ia menjadi bagian dari hampir seluruh rantai produksi modern. Plastik, transportasi, distribusi logistik, hingga produksi pupuk untuk pertanian, semuanya memiliki keterkaitan dengan minyak. Oleh karena itu, stabilitas peradaban modern sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi ini. Jika aliran energi terganggu dalam skala besar, dampaknya tidak hanya terasa pada satu sektor, tetapi bisa merambat ke seluruh sistem. Dalam kondisi ekstrim, gangguan ini dapat mempengaruhi ketersediaan barang, harga kebutuhan pokok, dan stabilitas sosial. Gambaran seperti ini bukan sekedar teori. Gasoline shortages are spreading across the country. Gasoline lines and closed gas stations are becoming increasingly common. Pada bulan Oktober 1973, negara-negara yang bergabung dalam OEPEC menghentikan ekspor minyak ke berbagai negara industri. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis minyak 1973. Dampaknya terasa sangat cepat, harga energi melonjak tajam, aktivitas industri melambat, dan beberapa negara terjadi antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan negara-negara dengan teknologi maju tetap memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan energi. Sejak saat itu, banyak negara mulai menyadari bahwa energi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah stabilitas dan keamanan. Dalam upaya menjaga kestabilan tersebut, berbagai kerjasama dan kebijakan dibentuk. Salah satu yang paling berpengaruh adalah munculnya sistem yang disebut sebagai sistem petrodolar pada pertengahan tahun 1970-an. Dalam praktiknya, sebagian besar perdagangan minyak internasional menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi utama. Hal ini membuat permintaan terhadap dolar tetap tinggi karena negara-negara membutuhkan mata uang tersebut untuk mengakses energi. Dari sudut pandang sistem, ini menciptakan hubungan yang erat antara energi dan struktur keuangan global. Ketika kita melihat berbagai ketegangan geopolitik di wilayah yang kaya sumber daya energi, termasuk di kawasan Timur Tengah, fenomena tersebut seringkali berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas pasokan dan pengaruh dalam sistem global. Dalam konteks ini, energi bukan hanya komoditas, tetapi juga faktor strategis yang mempengaruhi banyak keputusan besar. Seiring berjalannya waktu, peradaban modern membangun sistem yang semakin kompleks untuk memastikan energi tetap tersedia, perekonomian tetap berjalan,
dan kehidupan sehari-hari tetap stabil. Namun kompleksitas ini juga membawa konsekuensi. Semakin banyak bagian yang saling mengandalkan, semakin besar pula dampaknya jika terjadi gangguan di salah satu titik. Di satu sisi, manusia berhasil menciptakan sistem yang mampu menopang miliaran kehidupan dengan tingkat kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun di sisi lain, sistem ini juga menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap stabilitas eksternal. Ketika kebutuhan fisik semakin mudah terpenuhi dan ancaman dasar seperti kelaparan mulai berkurang di banyak tempat, fokus peradaban perlahan bergeser. Ancaman tidak lagi selalu datang dari kekurangan sumber daya, tetapi dari bagaimana manusia merespon kondisi yang terlalu stabil dan terlalu nyaman. Dan dalam sistem yang sangat bergantung seperti ini, perubahan kecil di satu titik berpotensi memicu dampak besar di seluruh jaringan. Sepanjang sejarah, sebagian besar ancaman terhadap manusia bersifat fisik. Kelaparan, penyakit, cuaca ekstrim, dan peperangan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh setiap peradaban. Oleh karena itu, banyak sistem yang dibangun manusia, mulai dari pertanian, ekonomi, hingga distribusi energi, pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan stabil. Hari ini, di banyak bagian dunia, tujuan tersebut mulai tercapai. Ketersediaan makanan lebih terjamin, teknologi mempermudah kehidupan, dan banyak pekerjaan fisik telah digantikan oleh mesin. Namun, kondisi ini memunculkan pertanyaan baru. Apa yang terjadi pada perilaku makhluk hidup ketika tekanan untuk bertahan hidup mulai berkurang secara drastis? Untuk memahami kemungkinan tersebut, para peneliti pernah melakukan sebuah eksperimen yang cukup terkenal. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, seorang peneliti bernama John B. Gallen melakukan serangkaian studi perilaku pada tikus yang kemudian dikenal sebagai eksperimen Universe 25. Dalam percobaan ini, tikus ditempatkan di dalam lingkungan yang dirancang sangat ideal. Makanan dan udara tersedia tanpa batas. Tidak ada predator, suhu dijaga stabil, dan seluruh kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Pada tahap awal, populasi tikus meningkat dengan cepat. Mereka berkembang biak, hidup sehat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Namun, ketika populasi semakin padat, perubahan perilaku mulai muncul. Meskipun sumber daya masih tersedia, interaksi sosial menjadi tidak stabil. Beberapa tikus menunjukkan perilaku agresif, sementara yang lain justru menarik diri dari lingkungan sosial. Ada juga kelompok yang tidak lagi menunjukkan ketertarikan untuk berkembang biak, meskipun secara fisik mereka sangat sehat. Pada akhirnya, populasi tersebut mengalami penurunan hingga tidak dapat mempertahankan kelestariannya. Eksperimen ini tentu memiliki keterbatasan dan tidak bisa disamakan secara langsung dengan manusia. Namun, beberapa peneliti melihat adanya kesamaan pola ketika tekanan hidup berubah secara drastis. Di berbagai negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi, muncul fenomena yang menarik perhatian para demografi. Angka kelahiran cenderung menurun, terutama di wilayah seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa. Fenomena ini sering disebut sebagai penurunan tingkat kelahiran atau penurunan demografi. Penyebabnya tidak tunggal. Faktor ekonomi, perubahan gaya hidup, urbanisasi, hingga tekanan psikologis semuanya berperan. Selain itu, perubahan pola interaksi sosial juga mulai terlihat. Di banyak kota besar, sebagian orang memilih untuk hidup sendiri, mengurangi interaksi langsung, dan lebih banyak menghabiskan waktu di ruang digital. Teknologi memberikan kemudahan, tetapi juga mengubah cara manusia berhubungan satu sama lain. Jika dilihat secara hati-hati, ada sebuah pola yang mulai terbentuk. Ketika kebutuhan dasar semakin mudah dipenuhi, tantangan hidup tidak lagi bersifat fisik, tetapi bergeser ke arah psikologis dan sosial. Pertanyaan tentang makna hidup, arah, dan tujuan menjadi lebih menonjol dibandingkan sekedar bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, tidak semua individu mampu beradaptasi dengan baik. Sebagian menemukan cara baru untuk berkembang, sementara sebagian lainnya mengalami kebingungan arah dan tekanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan stabilitas fisik, tetapi juga struktur sosial dan tujuan hidup yang jelas. Perkembangan ini memberikan satu gambaran penting. Kemajuan teknologi dan ekonomi memang mampu menyelesaikan banyak masalah dasar manusia, namun hal tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan dalam pikiran manusia itu sendiri. Dalam beberapa kondisi, justru muncul tantangan baru yang lebih sulit untuk dilihat, karena tidak berhubungan dengan kekurangan, tetapi dengan kehilangan arah. Dan dalam sejarah panjang peradaban, perubahan seperti ini seringkali menjadi bagian dari fase yang lebih besar. Fase di mana sebuah masyarakat mulai memasuki titik balik dalam perjalanannya. Sebuah fase
dalam banyak kasus menjadi awal dari perubahan besar yang tidak selalu bisa dikendalikan. Perubahan perilaku manusia yang terlihat hari ini sering dianggap sebagai fenomena baru. Banyak yang berasumsi bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan memperbaiki sistem, baik itu ekonomi, teknologi, maupun kebijakan sosial. Namun jika dilihat dalam rentang sejarah yang lebih panjang, pola seperti ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Dalam berbagai periode, peradaban besar cenderung bergerak melalui fase yang mirip, tumbuh, mencapai puncak, lalu perlahan berubah. Salah satu pemikir yang mencoba memahami pola ini adalah Ibn Khaldun. Dalam karyanya Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa kekuatan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekayaan atau teknologi, tetapi oleh ikatan sosial dan nilai yang dipegang oleh masyarakatnya. Ia mengamati bahwa sebuah tatanan sering bergerak melalui beberapa tahap generasi. Generasi awal biasanya terbentuk dalam kondisi yang keras. Keterbatasan membentuk mereka menjadi kuat, disiplin, dan saling bergantung. Generasi berikutnya tumbuh dalam stabilitas, menikmati hasil perjuangan sebelumnya, namun tetap menjaga sistem yang ada. Seiring waktu, muncul generasi yang tidak mengalami tekanan yang sama. Nilai yang dulu terbentuk karena kebutuhan mulai melemah, dan fokus perlahan bergeser ke kenyamanan. Pada tahap selanjutnya, sebuah masyarakat bisa memasuki fase di mana arah bersama mulai kabur. Ikatan sosial melemah, disiplin menurun, dan sistem yang sebelumnya menjadi kekuatan justru mulai menjadi beban. Pola ini tidak selalu identik di setiap tempat, namun kemunculannya berulang dalam banyak catatan sejarah. Jika disandingkan dengan kondisi saat ini, beberapa ciri tersebut mulai terlihat di berbagai bagian dunia modern. Teknologi berkembang pesat, sistem semakin kompleks, kebutuhan dasar semakin mudah terpenuhi. Namun, di saat yang sama, muncul tekanan mental, kebingungan arah hidup, dan perubahan pola sosial yang sangat signifikan. Di titik seperti ini, pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang kemajuan, tetapi tentang arah. Menariknya, pengamatan tentang fase-fase seperti ini tidak hanya muncul dalam kajian sejarah. Dalam berbagai tradisi lama, terdapat catatan-catatan yang menggambarkan perubahan perilaku manusia menjelang masa-masa sulit dalam sebuah tatanan. Dalam tradisi Islam, terdapat riwayat yang menggambarkan meningkatnya kemewahan fisik dan perubahan prioritas hidup masyarakat. Dalam tradisi Kristen, bagian dari perjanjian baru juga menggambarkan periode di mana hubungan sosial menjadi lebih rapuh dan nilai-nilai mengalami pergeseran. Sementara dalam tradisi Yudaisme, sastra Talmud mencatat kekhawatiran serupa tentang menurunnya kualitas moral dan sosial. Masing-masing lahir dari konteks yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan. Perubahan dalam diri manusia sering menjadi tanda perubahan yang lebih besar dalam sebuah masyarakat. Sepanjang video ini, kita telah melihat bagaimana peradaban besar runtuh, bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena perubahan rangkaian kecil yang terjadi secara perlahan. Perubahan dalam sistem, perubahan dalam cara hidup, dan pada akhirnya perubahan dalam cara manusia berpikir. Sejarah menunjukkan bahwa siklus seperti ini terus berulang, namun sejarah juga menunjukkan satu hal lain yang sering terlupakan. Di setiap masa, selalu ada individu yang hidup di dalam sistem yang sama, tetapi tidak sepenuhnya dikendalikan olehnya. Mereka melihat pola yang terjadi, mereka memahami arah perubahan, dan mereka memilih untuk tidak sepenuhnya mengikuti arus. Jika benar peradaban modern sedang memasuki fase yang sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang dunia, tetapi tentang individu di dalamnya. Di tengah sistem yang kompleks, di tengah arus informasi yang tidak pernah berhenti, dan di tengah kenyamanan yang perlahan mengubah cara manusia berpikir, apakah seorang masih mampu menjaga arah hidupnya sendiri? Karena pada akhirnya, sebuah peradaban mungkin mengikuti siklusnya, namun setiap individu masih memiliki pilihan.